Kita mulai ya market review kita hari ini ya. Oke, kita lihat indeks harga saham gabungan dulu. Kalau teman-teman lihat dari indeks ini, kita ngomongin teknikalnya dulu ya. Teman-teman bisa lihat ya bahwa pergerakan indeks itu memang udah setinggi itu, dan di sini dia udah mulai berubah karakternya. Nah, kalau dia udah mengalami perubahan pada karakter, kita bisa artikan ya, dia antara dia menunggu sebuah momentum lagi untuk naik kembali, atau ada momentum yang tiba-tiba datang dan itu negatif untuk kembali koreksi. Ya, ini yang kita lihat ya dari indeks harga saham gabungan secara teknikal. Koreksi pada indeks pun sekali lagi itu bukanlah sebuah koreksi yang itu akan terjadi something gitu. Kita lihat data-data ekonomi yang ada, terus habis itu keadaan ekonomi kita itu jauh lebih baik dibandingkan dengan negara-negara yang mengalami resesi. Tetapi tidak juga menutup mata bahwa perlambatan ekonomi secara global itu juga akan mempengaruhi perekonomiannya kita. Ya, walaupun memang ya modal kita untuk menghadapi resesi itu jauh lebih baik dibandingkan waktu 2008, apalagi waktu di 98 gitu ya. Jadi modal kita untuk menghadapi itu udah jauh lebih baik. Dengan kata lain, kalau kita berhasil bertahan, kalau kita berhasil mengatasi perlambatan ekonomi ini dengan memanfaatkan yang namanya bonus demografinya kita. Ingat loh ya, penduduk kita itu kurang lebih ada sekitar 250 jutaan ya, nggak tahu sekarang apa udah lebih tinggi lagi. Nah, itu adalah pasar sendiri sebenarnya. Itu adalah sebuah pasar. Jadi artinya kalau di luar mengalami resesi, berarti permintaan ekspor kita kan berkurang ya. Permintaan ekspor kita berkurang. Nah, perusahaan-perusahaan yang memiliki pangsa pasar dalam negeri yang kuat itu akan cenderung tetap akan bertahan, walaupun memang demand-nya itu berkurang. Nah, kalau resesi terjadi, teman-teman tahu lah ya, kita pasti akan bergerak ya. Jadi ada sektoral rotasi yang bergerak ke arah sektor-sektor yang kurang lebih defensif terhadap perlambatan ekonomi yang ada. Jadi kita tinggal melihat ke arah sana. Nah, sementara ini ya, kita fokus pada mana? Kita fokus pada teknikalnya kita. Kita fokus pada metodenya kita. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu ya kapan dia akan drop, kapan dia akan naik, kapan akan keluar yang namanya momentum yang katalis yang positif, kapan keluar katalis yang negatif. Memang sekarang kita bisa lihat kecenderungan yang ada pada sekarang ini ya. Pasar itu sedang menunggu kenaikan harga BBM. Nah, kita mau fixnya itu di angka berapa? Yang sudah dilihat oleh pasar adalah di sekitar 10.000. Jadi ini mungkin adalah angka maksimal untuk kenaikan di Pertalite-nya. Nah, biasanya sih solar pasti akan ikutan ya. Nah, kita tinggal lihat ya bagaimana kenaikannya. Kan kita belum tahu kan. Nah, oleh sebab itu makanya mungkin indeks juga dalam keadaan sideways untuk menunggu hal tersebut. Kemudian mungkin berita baiknya lagi adalah dengan disahkannya APBN. Ya, APBN kan teman-teman udah bisa lihat ya, dia punya indikator-indikator harga minyak berapa, terus habis itu ada peluang APBN itu lebih banyak dipakai di mana. Jadi mungkin ada sektor yang sedang di booster gitu ya. Yang kita lihat ya pasti konstruksi ya, karena konstruksi mendapatkan alokasi kalau tidak salah ya, itu hampir sepertiganya si APBN. Nah, kalau konstruksi terus digenjot ya, kita mungkin lihat ya perusahaan-perusahaan konstruksi mungkin masih akan cukup bertahan kalaupun terjadi perlambatan di daerah sana. Ini yang sedang kita lihat pada ini ya, mungkin ke depannya. Nanti Sabtu kita coba update di sana. Saya juga dapat ini ya beberapa usulan ya. Kalau teman-teman bisa lihat ya, indeks kita dalam keadaan sideways seperti ini, dalam keadaan sideways ya. Kalau teman-teman lihat dari stock pick kita yang ada dari hari Selasa minggu yang lalu, saya udah mencoba untuk menerapkan ya, oke lah, saya ngambilnya kurang lebih di saham-saham seperti apa ya. Nah, sampai hari ini teman-teman bisa lihat ya, saham-saham yang menjadi stock pick kita ya cenderung bertahan atau naik, walaupun market mungkin dalam keadaan sideways atau pada saat dia koreksi. Contoh kayak hari ini ternyata ada BRMS ya. BRMS sudah breakout BRMS. Ada yang ikutan. Ini kan adalah stock pick kita di hari Selasa kemarin. Ini di sekitar Selasa ya. Dia udah breakout ya. Ini kalau teman-teman ikut mungkin daerah bawah ya, mungkin sekarang udah profit, atau pada saat dia breakout juga ini harusnya udah, ini ada floating profitnya di sana ya. Ini breakout dengan volume gede, jadi udah cukup confirm.
Kemudian masih ada beberapa saham lain, teman-teman bisa cek lah nanti. Nah, sekarang ya saya mau mengingatkan kembali kepada teman-teman. Ini mungkin tidak akan ini ya, saya tidak akan bosan-bosan untuk mau mencoba untuk mengingatkan teman-teman hal ini. Hal yang menghancurkan trading kita, yang kenapa sih yang kita buat kita akhirnya menjadi loss? Kenapa ya dari yang tadinya profit terus habis itu turun, terus habis itu loss kembali ya? Nah, ini kurang lebih ada dua hal di sana. Pertama adalah soal FOMO. Sering mendengar ini ya. Yang kedua adalah soal panik. FOMO dan panik, itu dua hal ini. Kenapa kita bisa FOMO, kenapa kita bisa panik? Satu, karena kita memang tidak punya metode. Kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Yang sering kita lakukan adalah gue nge-miss stock pick di sini, gue lihat stock pick di sana, atau gue ikut sinyal ini, sinyal itu. Ya, nah, begitu market tiba-tiba tidak terduga, ya mungkin dia bereaksi tidak terduga karena lu nggak punya namanya trading plan, lu nggak tahu juga apa alasan lu untuk buy ini, alasan gue buy ya karena orang ini, karena kata ini segala macam kan. Nah, makanya akhirnya kita menjadi apa? Pada saat kita panik ya kita sell aja. Pada saat kita sell ternyata harganya naik misalnya kayak gitu. Ya, atau mungkin pada saat panik kita udah nggak tahu apa yang harus kita lakukan dan sudah kita keep aja. Nah, akhirnya membuat rugi kita bengkak terus kan. Itu kalau panik. Terus kalau misalnya sahamnya lari, teman-teman ngapain? Teman-teman FOMO, kejar. Ya kan, kejar. Ternyata nggak lama kemudian dia mentok. Dia mentok di resisten. Kita nggak lihat kan. Karena kan, saya yakin banget ya kalau teman-teman yang udah pakai teknik FOMO dan panik, ya untuk melakukan aksi jual dan belinya, itu pasti tidak mungkin melihat chart. Ya kan? Kita tidak mungkin melihat technical. Pasti nggak ada persiapan juga. Betul. Kalau udah seperti itu, apa yang harus teman-teman lakukan sih sebenarnya? Kalau teman-teman terus mengulangi hal yang sama, buy pada saat greedy ya, terus habis itu sell pada saat fear atau sell pada saat panik, teman-teman ulangi, ya akhirnya ujung-ujungnya ya pasti teman-teman pasti bangkrut. Ujung-ujungnya pasti teman-teman akan kabur, tidak akan ada lagi teman-teman di trading ini. Nah, nanti pasti akan ngomong, oh iya, ya semua ini ya tergantung kerelaan Bandan lah mau ngasih kita cuan apa enggak. Kalau teman-teman masih punya pola pikir seperti itu, saya sarankan deh, daripada lu buang-buang uang. Ya cuman gara-gara seperti ini nih. Ternyata pas saya research ya, FOMO itu dipakai juga di dalam marketing. Jadi apa yang dibuat, iklan dan lain sebagainya, mereka menciptakan FOMO di sana. Fear of missing out kan? Fear of missing out. Jadi kalau misalnya, ini kalau yang ini contoh doang ya, ini ada happy hour, ada sales ya, itu dilakukan di marketing sehingga lu merasa kalau gua nggak ngambil, gua akan ketinggalan. Kalau gua nggak ngambil, kesempatan ini mungkin tidak akan datang kembali. Itu diterapkan banget di dalam psikologi trading kita. Kenapa itu bisa kayak apa ya? Kayak ini kan sekarang ini marketing yang dilakukan di iklan-iklan, nggak ada urusan soal trading. Kok lu kayak apa disejajarkan ya apa yang dilakukan di marketing sama yang di trading itu? Karena apa ya? Yang digerakkan pada saat FOMO atau iklan-iklan tersebut itu adalah psikologinya kita. Lu merasa takut untuk ketinggalan. Kalau misalnya gua nggak ikut ini, gua mungkin tidak akan dapat kesempatan lagi. Orang-orang udah pada teriak kalau ini beggar-beggaran. Ini akan jadi something, ini akan jadi pokoknya lu bisa kaya raya lah kalau lu ikut ini. Gitu, udah pokoknya gua harus ikut. Itu ambil contoh misalnya kayak Cars. Ya, ada yang tanya saya, kok lu nggak rekomendasi Cars ya, CARS? Kenapa? Karena kita nggak ada setupnya. Lu kalau rekomendasi car hari ini mungkin gua udah cuan hampir 25%, 60% kali. Karena car hari ini kalau tidak salah ditutup di 66 ya. Ini Cars. Dia di 66 kan. Ini kalau misalnya lu rekomend gua buy, ini kita sudah ada 34%. Kita udah cuan lo 34%. Benar nggak? Nah, teman-teman tanya ke orang-orang yang rekomendasi ini. Dia buy technical, bagaimana trading sistemnya? Apakah dia tahu bahwa, oh iya, dia memang dari gocap akan segera bangkit. Kita kan nggak tahu ya. Benar nggak? Dan setup kita nggak ada di situ. Nah, karena nggak ada setup, saya nggak bakalan FOMO dengan hal begini. Kita tinggal menunggu kalau benar terjadi perbaikan pada fundamentalnya. Kalau benar ada rumor ini dan rumor itu, kita konfirmasi aja di technical. Jadi nggak perlu harus FOMO. Wah, kalau enggak gue udah cuan 32%. Ya kan? Bagaimana dengan yang kita rekomendasikan? Misalnya, contoh misalnya PTBA.
kita kan ngambilnya dengan santai kan? Benar nggak? Kita ngambil di sekitar money spot. Ini mungkin candle hari ini kayaknya agak-agak jelek ya. Tetapi teman-teman bisa lihat kan, kita ngambil dengan santainya. Ini kalau PTBA kita ngambil di sekitar EMA 20 lah ya. Ini juga sudah ada cuan sekitar 10%. Ya kan? Terus habis itu teman-teman kalau misalnya ngelihat ada row. Jadi kita nggak FOMO, ini memang based on breakout. Nah kalau dia based on breakout, ya gue ambil dong. Ada metode kita, ada alasan buat kita buy. Ya teman-teman bisa lihat lah saham-saham yang lain. Ada apa? BRMS. Ini kan kita ngambil juga cukup santai kan. Kalau teman-teman lihat, oh ada alasan buat gue buy. Oh nih kalau gue buy on breakout, gue udah tahu nih ya stop loss gue ya mungkin di bawah resisten atau support yang ya supportnya sekarang atau resisten yang berhasil dia breakout, ya kan? Nah, dengan begitu kan kita lebih santai. Nah, dengan gitu juga kita bisa ngikutin katalis-katalis yang ada. Apakah gue cuman FOMO doang, misalnya kayak Cars, ya. Ini soal banyak sekali yang nanya, kok lu nggak rekomen ini? Gimana cara rekomen? Ini sama saja saya minta teman-teman beli BLTA. Ya ini bakalan naik nih bentar lagi. Kenapa? Based on volumenya. Lihat tuh volumenya udah pada diakumulasi sama orang. Ya kan ini kan sama saja dengan ya udah lu buy aja. Kalau gitu buy aja saham-saham yang gocap. Kayak misalnya BNBR. Kenapa lu nggak rekomendasi? Karena tidak ada setup kita di sana. Ya kan ini kan kayak ini udah nih harusnya udah lu udah bisa lihat dong. Ini ada akumulasi di situ. Kemudian dia sempat berhenti berapa bulan di situ. Ini ada akumulasi lagi. Kemudian dia akhirnya bangkit. Ini kan katalisnya jelas katanya. Dia udah mulai masuk ke bus listrik dan sebagainya. Kalau nggak ada setup kita, saya nggak akan beli. Gitu. Kenapa? Karena saya nggak akan FOMO di situ. Maka dari itu, ya kita teman-teman lihat ya stock pick yang kita. Mungkin dia tidak langsung bergerak pada saat itu, tetapi kita tinggal menunggu. Memang momentumnya, katalisnya pada saat kita tunggu, teman-teman tinggal perkuat yang namanya katalisnya. Ambil contoh lagi, kayak konstruksi. Ngapain gitu loh? Lu lihat konstruksi. Ini saham kan masih di bawah. Ambil contoh nih, misalnya kayak Wika. Ya kan pada saat kita rekomendasi konstruksi, ngapain lu ambil konstruksi? Ini nih pada saat di rekomendasi konstruksi kita udah dari berapa lama yang lalu kan. Nah, pada saat dia lari, lu ikut. Dia koreksi, lu jual. Bener nggak? Lu FOMO di sini, lu sell pada saat dia panik gitu. Nah, kalau lu ulangi terus, apa nggak kayak gini? Nah, yang mau lu repeat itu sebenarnya apa? Yang lu mau repeat itu adalah bagaimana gue bisa buy di bawah, jual di atas kan? Benar nggak? Lu buy di sini, lu sell di sini, ya kan? Nah, makanya kenapa saya minta teman-teman bikin catatan. Dengan adanya catatan, lu lihat kalau lu bergeraknya sekarang posisinya trading system lu begini, buy pada saat FOMO, jual pada saat panik. Nah, kalau lu punya catatan, lu akan bisa lihat, oh, kalau gitu gue balik aja. Gampang kan ya, bikin trading system? Ya kan, lu balik aja. Bagaimana gue bisa mengidentifikasi yang tadinya gue panik, sekarang gue ubah menjadi gue mau buy di sekitar orang-orang panik. Karena lu udah pengalaman pada saat dia lari, lu beli. Oh, pada saat dia lari, gue nggak mau lagi. Gue coba tahan, bener nggak? Nah, pada saat orang-orang panik, oh, nih gue mau coba lihat ini daerah-daerah ini. Mungkin kita bisa koleksi yang sering saya sebut sebagai daerah low risk. Ya kan, teknikal ini, kalau teman-teman oke lah, saya nggak bisa menganalisa jurnal saya. Gue udah bikin jurnal segala macam. Makanya kenapa saya bikin yang namanya kelas. Ya ini sekalian saya promosi lah. Karena memang tujuan saya untuk mempromosi itu kan. Lu mau ambil shortcut atau enggak? Apakah harus belajar dari saya? Enggak juga. Ya kan? Nah, tapi kalau misalnya cocok dengan gaya saya, cocok dengan trading system yang sering saya share seperti itu, teman-teman bisa ikut. Kita punya kelas di sana. Ini yang plus action yang 2 harian. Kalau teman-teman nggak mau ikut yang sampai 2 bulan, terlalu panjang misalnya, kita punya kelas yang 2 harian. Ini ada di tanggal 10 sampai tanggal 11 September. Kita punya early bird ya. Ini early bird kita sampai tanggal 28 Agustus. Teman-teman bisa ambil untuk 1,5 juta. Untuk early bird 2 harian ya. 2 hari, jadi Sabtu Minggu itu. Nah, kalau teman-teman mau ikut yang lebih panjang, ya tinggal lihat ya di 2 hari itu kira-kira oke nggak gitu. Kalau misalnya gue harus ikut sampai ke coaching, komunitas seperti apa yang gue pengen. Ya, ini tinggal teman-teman ikut yang di batch 11 nih, coaching kelas kita ada di Oktober sampai Desember, itu 2 bulan. Ya, panjang memang.
Ya, karena memang kita mengcover lumayan banyak. Oke? Jadi itu balik lagi. Teknik kita selama ini masih terpengaruh oleh teknik FOMO, teknik yang dilakukan juga sebenarnya oleh market maker. Sebenarnya bukan dia mau juga sih. Ya cuman kita aja terjebak pada permainan psikologi itu. Pada saat dia sedang lari kenceng, terus habis itu market maker kan dia bisa nih menciptakan katalis-katalis yang ada yang kira-kira positif-positif banget kan, sehingga kita kejar itu. Pada saat teman-teman tahu ya kalau ada satu teori namanya market discount everything. Pada saat dia udah jalan, itu sebenarnya market mungkin sudah price in untuk kondisi yang teman-teman lihat yang ada di berita segala macam itu mungkin udah di price in. Sedangkan pada saat lu udah mulai lihat ya ada fear mulai keluar nih, contoh sekarang nggak ada kenaikan BBM, itu kan udah mulai menciptakan fear di situ kan. Bagaimana lu buang deh barang-barang ya, buang-buang. Kalau bisa lu keluar dulu dari pasar dan sebagainya kan. Nah, pada saat fear itu maksimal, sebenarnya saat itu ya kemungkinan besar rebounds itu akan terjadi sama kayak Dow Jones. Ya, teman-teman kalau misalnya lihat Dow Jones, itu fear-nya itu mungkin udah mulai agak-agak maksimal. Kenapa? Karena ya mungkin dia udah breakdown dari EMA 20, EMA 200 ya. Nah, orang-orang mulai lihat jangan-jangan ini mau koreksi. Kenapa? Kalau dilihat dari keadaan ekonomi yang ada, Amerika resesi, ya, terus habis itu propertinya sudah mulai mengalami overheating, ya, udah mulai mortgage udah mulai susah, orang-orang udah mulai gagal bayar dan sebagainya. Wah, ini mungkin ada sesuatu nih di sini. Ya, mungkin saja mereka akan melakukan short di situ. Nah, tapi teman-teman lihat keadaan saat itu. Apakah mencerminkan teknikalnya, apakah mencerminkan keadaan yang mungkin sedang ditakutkan oleh mereka. Nah, kalau tidak, ya bisa jadi itu adalah posisi di mana rebound mulai terjadi. Kayak teman-teman mungkin sering lihat ya, gue kalau pasang stop loss itu kelihatannya kayak ada stop loss hunter ya. Mereka turun dulu, kemudian naik kembali. Ya, ini mungkin akan seperti itu. Nah, oleh sebab itu makanya selalu trading dengan objektif. Kita objektif. Objektif kita gimana sih? Ya based on technical. Based on apa yang sudah menjadi pola yang teman-teman lihat. Kok kayaknya kalau gue ngikutin pola ini kalau gue ulangi gue masih dapat profit konsisten di situ. Kita lihat di situ gitu. Jadi trading dengan objektif. Ya, jangan dengan subjektif, dengan perasaan ini bakalan jadi beggar. Nah, itu kayak gitu-gitu lah ya. Jadi ini beberapa tips ya buat teman-teman kalau mau menghindari FOMO. Ya, ini sebenarnya udah kita bicara udah cukup banyak. Cuma saya mengulangi aja dengan bahasa yang lain. Pertama adalah teman-teman bikin trading plan. Ya, bikin trading plan ya. Bagaimana cara bikin trading plan? Ya memang lu harus punya yang namanya trading system. Ya kan? Nah, kemudian kalau udah bikin plannya, lu follow the plan. Ingat ya, kalau lu udah bikin plan, ya sudah berarti lu ikutin plannya. Make sure your trading is driven by logic and strategy. Jadi ada objektivitas di sana. Ya, jadi logiknya jalan gitu loh. Jadi bukan karena paniknya, bukan karena perasaan lu, bukan karena subjektivitas lu. Ada strateginya di situ. Karena makanya kita bikin trading plan kan. Kedua, buat jurnalnya. Buat jurnal. Ini sebenarnya sesuatu yang simple banget. Cuman nggak banyak orang yang mau melakukannya. Lu bikin jurnal lu. Pada saat lu punya jurnal, lu punya tempat untuk melakukan evaluasi. Lu punya jejak untuk lu lihat balik apa yang sedang lu lakukan. Kalau lu nggak punya ini, ya lu akan bolak-balik ikutin pola yang sama yang terus mendatangkan kerugian buat lu. Kapan lu mau bertobat di situ? Kalau lu nggak tahu apa salah lu. Kenapa? Karena kan namanya manusia ya. Termasuk di dalam trading, lu merasa lu nggak salah. Lu merasa bahwa apa yang lu lakukan itu salah orang lain. Itu makanya saya bilang, kasihan kambing hitamnya. Ya kalau kambing hitam bisa ngomong, apa salah gua? Semua itu kan sebenarnya lu yang buy, lu yang sell. Terus habis itu nyalain bandar. Bandar itu nggak terlalu rajin melihatin, akun ini gua tandain ya. Lu siapa di mata mereka? Lu cuma kecil-kecil begitu doang. Apalagi dana mungkin ya baru 10 juta, 1 juta, ya 100 juta. Itu mah nggak ada artinya buat dia. Ngapain gua harus tandain lu? Gitu kan. Dia menjalankan strateginya dia. Nah, sekarang kalau lu termakan strategi itu, ya itu iklannya dia. Itu promosinya dia. Ya kan? Jadi lu trading driven by your psychology.
Lu apa digerakkan oleh perasaan lu takut ketinggalan. Ya ampun, ini happy hour nih, ini sudah diskon, ini kalau lu nggak ambil maka lu selesai, gitu ya. Nah, ketiga, good trading psikologi lu learn to control your emotions. Ya, emosi. Bagaimana cara kita bisa mengendalikan emosi? Sebenarnya kalau lu udah punya trading plan, itu sudah mengendalikan emosi lu banget. Cuman ya, orang disiplin ngikutin trading plan itu berapa banyak? Pada saat market, waduh, kayaknya dia koreksi nih, kayak contoh misalnya PTBA. Kalau lu lihat candle kayak gitu, lu pasti punya keinginan untuk keluar. Kenapa? Gue udah cuan 10% di situ. Kalau misalnya dia turun dengan kondisi candle kayak gitu, sayang banget ya 9% gua. Benar, padahal trading plan lu masih di atas. Ya kan, kalau dia koreksi ya sudah, dia koreksi aja. Kan lu plannya tidak berhenti pada saat dia membentuk doji atau shooting star kan. Lu tidak punya plan atau strategi seperti itu. Nah, plan lu ya udah, lu ikutin plan lu seperti apa, setinggi apa dia akan ikut. Kalau dia koreksi ya selama masih sesuai dengan rencana lu ikut. Nah, berapa banyak orang yang bisa? Maka dari itu kalau misalnya nih ya, saya bikin trading plan di situ, kayak misalnya PTBA, saya yakin banget PTBA kan saya share juga plan saya kan. Berapa banyak yang benar-benar bisa ikut plan? Kenapa dia nggak bisa ikut plan? Kenapa? Ini plan gua. Ya, itu plan lu bukan. Lu kalau bukan, lu pasti akan ketar-ketir. Kenapa? Karena lu mungkin merasa bahwa position sizing lu kegedean. Wah, ini kalau misalnya dia 9%, ini posisi gua kalau gua masuk 100 juta, ini sudah ada 9 juta nih. Sayang juga ya. Apalagi yang masuk 1M nih udah ada 90 jutaan. Wow. Ini sayang juga ya, padahal ini cuma 3 hari 90 juta. Kerja dari mana lagi? Oh, gue keluar Ya, tahu-taunya dia nggak koreksi besok. Tahu-taunya dia masih terus naik. Waduh, sayang, gue kejar lagi. Kan jadi kayak FOMO ya. Jadi akhirnya psikologi lu, mental lu, objektivitas lu, itu akhirnya hilang gitu loh. Jadi udah, gue kejar. Begitu kejar, ternyata dia turun. Wah, udah selesai kan? Tuh, nah maka dari itu, kenapa teman-teman harus menciptakan rutinitas sama proses yang benar. Jangan prosesnya berulang kayak gini. Dibalik. Buy pada saat orang-orang sedang pesimis, sell pada saat orang-orang sedang optimis. Itu sebuah rutinitas yang lu harus ciptakan. Rutinitas yang lain lu harus ciptakan yang namanya persiapan. Ya, ini kan kita udah lumayan banyak lah ya, kita mention terus ya. Persiapan, jalanin prosesnya. Lakukan persiapan. Ini kira-kira nih ada yang bagus nggak? Sesuai nggak dengan metode saya? Oh, kalau sesuai, gua bikin yang namanya trading plan. Nah, habis itu tinggal gua konsisten pada plan gua. Ini memang gampang sekali untuk diucapkan ya, tetapi tidak banyak yang benar-benar bisa menjalankannya. Itu sebabnya kalau ditanya, berapa banyak sih orang yang kaya dari trading? Ya nggak banyak. Kenapa? Butuh konsistensi. Itu mungkin karena nggak banyak itulah, ya makanya kan dibilang, oh trading itu judi. Oh, trading itu percuma, lu ngapain lu harus itu ya, susah payah melakukan persiapan, toh akhirnya yang menentukan adalah bandar. Ya kayak gitu-gitulah. Ya kenapa? Mereka nggak punya catatan, nggak bisa ngelihat apa yang sudah mereka lakukan. Benar nggak sih bandar mengincar dia? Benar nggak sih market maker menandain lo ya, ini dia minta tolong sekuritas. Pokoknya sekuritas tolong ngasih saya data. Ya, siapa-siapa saja nih yang kalau dia masuk selalu FOMO. Oh nih, ini orang-orangnya nih. Nggak ada urusan, ngapain gitu loh. Kerajinan market maker yang begitu. Dia lebih baik udah fokus aja di hal-hal yang memang membuat dia, oh ini gue bisa akumulasi di situ. Dia lebih baik fokus di situ kan, daripada pegawainya suruh ngumpulin data-datanya kita. Betul nggak? Ya, kalau ada market maker di sini, ya silakan ya, tinggal kita confirm aja benar nggak lu nandain nih akun-akun retail. Nah, nggak mungkin toh. Ya, bahkan sekarang market maker banyak kok dipakai akun-akun retail juga. Ya, nah poinnya akhirnya apa? Ditutup dengan risk management. Lu harus tahu bahwa strategi lu adalah low risk. Nah, pada saat dia low risk, itu pun kita masih alokasikan ada namanya position sizing di situ. Sehingga tidak membuat, waduh, gua kegedean masuk ke sini. Waduh, gua kekecilan masuk ke sini. Gua kayaknya merasa bahwa, wah kalau gua nggak ikut lebih gede lagi, gua sayang nih. Dia namanya, dia average up. Nah, begitu dia average up malah akhirnya turun. Wah, dia turun nih. Kenapa? Karena kita melihat bahwa tidak membuat position sizing sehingga melihat bahwa ini kekecilan, ini kegedean. Pada saat kegedean kita panik, kita takut.
aduh gimana ya kalau rontok ya, gimana nih, karena pengalaman gue sebelumnya, trauma gue, ini kalau rontok selesai semua keuntungannya, gitu kan. Jadi butuh semua itu. Ini teman-teman bisa lihat ya, 3 pilarnya. Pertama adalah trading, strateginya, metodenya. Betul, itu tetap penting kok. Tetapi untuk menjalankan itu, lu mesti punya namanya psikologi yang baik. Lu mesti punya risk management. Jadi psikologi dan risk management sebenarnya untuk melindungi modal kita. Nah, sedangkan trading system untuk melihat mana ya saham-saham yang sesuai dengan objektivitas yang kita lihat nih, objektif. Bukan subjektif. Bukan karena gue suka sama saham ini gue masuk ke dalam saham tersebut. Ini kita mencoba untuk objektif. Nah, objektifnya gimana? Ya kita lihat technical. Karena kita bisa jadi kita salah membaca fundamental. Ya kan? Karena kita trader kan? Ya kita bisa jadi kita salah membaca fundamental. Kita bisa jadi kita salah membaca katalis. Nah, pada saat kita salah-salah ini, kita tahu di mana kita harus keluar. Karena market nggak setuju kan? Nah, lu harus tahu posisi lu keluar di mana. Mau keluar pada saat market nggak setuju, maupun pada saat market setuju sama lu harus keluar di mana. Karena masalah untuk stop loss mungkin gampang lah ya. Masalah TP ini, orang bilang ada yang sebagian bilang itu adalah science, itu adalah art. Ya, art itu berarti seni. Oh, ini tergantung lu maunya seperti apa. Ya memang iya, gaya lu masing-masing lah. Ya ada yang following the trend, ya kan pasti dia beda dengan yang swing kan. Kalau swing ya lu udah mesti jelas dong, lu harus TP di daerah mana. Kayak gitu ya. Akhirnya teman-teman lihat di sini. Ini saya ngambil juga ya dari ya psikologi lah. Ini sebenarnya psikologi banget ya. Apa yang teman-teman lihat di dalam kehidupan sehari-hari itu sebenarnya teman-teman bisa terapkan dalam trading. Kalau kita mau meminimalkan yang namanya FOMO, kalau dalam kehidupan sehari-hari, berarti teman-teman fokus pada apa yang lu miliki. Bener nggak? Oh, daripada lu, oh ini kehabis, ini diskon nih, happy hour nih, dan sebagainya. Begitu beli barangnya, habis ini kayaknya gue nggak butuh ya. Ya kan? Nah, kenapa itu terjadi? Ya seringkali karena kita iri melihat orang lain. Gue habis beli ini loh. Ini kayaknya bagus. Ini lagi trend, ini viral nih, begini-gini. Lu kalau nggak punya, lu bukan teman kita. Lu nggak ikutin trend. Lah, lu bukan anak-anak zaman now gitu kayak gitu ya. Nah, fokus dengan apa yang lu punya. Dan harus pakai aja itu. Itu ya, fokus sama lu apa yang lu punya. Jadi contoh misalnya kayak dulu tuh ya pas saat zamannya flexing, ada yang sampai menggoda saya bilang, lu udah punya apa di trading bla 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 segala macam. Saya bukan tipe orang yang harus show off. Kita tidak perlu kelihatan kaya tapi dalamnya kopong. Ngapain? Gitu kan, kalau namanya kaya nggak perlu kan kita harus show off ke orang lain. Kita nikmati saja bareng sama keluarga, cukup kok gitu. Dan lagian istilah kaya atau pengertian kaya buat setiap orang beda. Ya saya show off saya punya uang 100 juta, mungkin saya kaya kalau untuk mereka yang tidak punya 100 juta, benar nggak? Tetapi buat mereka yang di atas, yang punya uang lebih dari itu, lu cuma 100 juta doang, lu bangga-bangga apaan sih? Gitu kan? Lu gua show off 1M. Lu cuma show off 1M ya. Buat orang di atas kan lu bukan siapa-siapa. Ya kan? Daripada kita menghancurkan diri sendiri, ya dengan mengatakan kita kaya, ukuran kaya lu beda gitu loh. Ya kan? Jadi fokus pada apa yang lu miliki saja. Gitu. Jadi kalau dalam trading, kita fokus pada apa? Fokus pada metode lu. Kok lu nggak rekomen CAR, kok lu nggak kejar CAR, kok lu nggak kejar BNBR? Ya gua nggak punya teknik untuk mendeteksi pergerakan dari BNBR dan CAR. Ya gua fokus pada apa yang gua punya. Gua puas nggak? Gua puas kok. Apa yang gua punya, cukup mendatangkan profit buat gua kok. Dan gua bisa mengeksekusinya dengan tenang. Ngerti kan teman-teman ya? Jadi kita tahu apa yang kita lakukan. Gue buy, misalnya buy PTBA. Apa yang gue buy di situ? Oh, gue tahu apa yang gue buy. Gitu. Dan kalau misalnya dia turun, oke, gue tahu apa yang membuat gue bertahan pada PTBA. Misalnya kayak gitu ya. Contoh kayak misalnya kayak BRMS hari ini. Ya BRMS, oke, gue tahu apa yang gue buy di situ. Gue fokus pada apa yang gue punya. Dan apa yang gue punya cukup banyak kok. Teman-teman bisa lihat lah ya. Setiap hari sebenarnya kita punya namanya stock pick kan. Ya kan? Ya sesuai dengan metode kita aja. Kalau screenernya keluar, metode yang keluar, ya ini yang gue ambil. Gue fokus pada apa yang gue punya daripada apa yang gue nggak punya.
Ngapain gue harus iri sama orang yang punya sekarang gue udah 33% loh, ya kan? Ya gue nggak pusing, bener nggak? Ya gue nggak punya metode di situ. Ngapain gue masuk ke situ? Akhirnya gue FOMO dan nyangkut di pucuk. Terus habis itu gue nggak ngapa-ngapain. Gue nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau iya, karena akhirnya nambah 666. Kalau dia turun kembali dan stay di gocap, apa yang lu lakukan? Ya kan? Gitu loh. Karena kita nggak punya metode itu, makanya kita fokus pada apa yang kita punya. Yang kedua, bikin jurnal. Bikin jurnal, kalau di kehidupan sehari-hari lu bikin diary. Ya, nah di trading lu bikin jurnalnya. Sehingga lu tahu apa yang bisa lu evaluasi. Gue salah di mana ya? Kenapa ya gue terjadi seperti itu? Jadi lu bertumbuh gitu loh. Jangan cuma umur doang yang bertambah. Tetapi pengetahuan lu tidak membuat lu tambah bijak. Jangan udah lama di dunia trading ini, tetapi kelakuannya masih seperti anak kemarin sore. Ngerti ya? Kenapa? Karena mereka tidak pernah melakukan evaluasi. Harus 24 jam, bukan 24 jam sih ya. Harus dari jam 9 sampai jam 3 sore ada di depan monitor. Nggak bisa tinggal. Kalau ada urusan ini itu nanti aja setelah market tutup baru gua urus. Ya, nah, tapi dia menggunakan metode swing. Kalau lu swing di situ ngapain lu tungguin? Kecuali lu scalping. Scalping pun setahu saya dari teman-teman saya yang punya gaya scalping, dia juga nggak trading dari jam 9 sampai jam 3 kok. Mereka mungkin ngambil cuma di pagi hari sama di sore hari. Udah selesai. Habis itu dia tinggal. Ya itu yang saya bilang. Talenta yang diberikan kepada diri kita itu jauh lebih besar daripada lu cuman fokus di itu doang gitu loh. Yang lu gunakan paling cuman 1 atau 1% doang. Lu kebayang gak sih dari jam 9 sampai jam 3 sore waktu lu cuman habis diliatin monitor itu doang. Liatin live trade gitu ya, yang dipromosikan oleh market maker lah atau apalah ya. Dan akhirnya apa? Membuat lu tambah bertumbuh nggak? Kalau enggak, tinggalkan itu. Ganti. Nah, bagaimana cara lu bisa tahu untuk tinggalkan? Ini jurnal. Jurnalkan itu. Habis itu lu lihat sendiri, lu sadari sendiri. Nah, lu mau nggak? Kan dorongan untuk berubah harus dari dalam ya. Kalau cuma diomongin terus ya, kalau misalnya gue omongin terus begini bisa membuat teman-teman berubah sih, saya udah seneng banget. Saya udah ngomongin ini dari 3 tahun yang lalu. Channel ini sudah 3 tahun. Berapa banyak yang berubah? Dari 60.000 subscriber yang ada, berapa banyak yang berubah? Itu yang saya mau lihat gitu ya. Kemudian teman-teman lihat ya, dalam kehidupan nyata teman-teman lihat ya, seek out real connection. Carilah komunitas yang tepat. Kalau lu punya komunitas yang cuman terus-terusan membuat lu FOMO membeli barang yang nggak lu pakai, yang cuma meracunin lu harus punya ini, kalau nggak lu bukan teman kita dan sebagainya ya. Cari koneksi komunitas yang tepat. Cari komunitas itu. Daripada lu cuman, oh hari ini, wow ini, kejar itu. Oh ini, kejar itu. Ini kehidupan sehari-hari, saya cuman terjemahkan ke dalam trading doang. Ya jadi kalau teman-teman merasa seperti itu, ada yang dibilang apa, toxic friends gitu loh, toxic friends. Jadi ini sebenarnya teman-teman yang useless. Cuman membuat kita terus mengeluarkan uang ya untuk sesuatu yang nggak kepake, nggak ada gunanya. Maka yang lu lakukan adalah lu ganti temen lu. Lu mau berubah ya lu ganti temen lu. Lu mau berubah dalam trading, lu ganti komunitasnya. Cukup jelas ya. Saya mungkin agak keras, tapi ini sebenarnya sesuatu yang ada di dalam kehidupan sehari. Ini saya ngambil dari buku psikologi. Ya, kok kayaknya sama ya? Nah, ini saya cuma menerjemahkan buat teman-teman saja ke dalam apa yang kita harus lakukan dalam trading. Nah, terakhir apa? Focus on gratitude. Artinya apa? Harus ada kata cukup. Kalau lu di swing, ya udah, lu cukupnya di mana? Oh, di sini ya sudah. Cukup nih. Dia lari terus nih. Ya sudah, cukup saja. Contoh misalnya kayak Raja sama Chuck. Ya, ini kejar. Waduh, dia masih lari. Cukup gitu loh. Jadi nggak perlu harus mengganggu psikologi lu. Harus ada kata cukup. Kalau lu nggak punya kata cukup, akhirnya lu FOMO. Akhirnya lu fear. Waduh, kalau gua jual ya, kok kayaknya trennya masih bagus ya. Ya lu tinggal ganti strategi lu harus ngapain. Ya lu tinggal cukupkan. Oh kalau enggak ya udah, gue memang udah merencanakan sampai di sini ya. Sudah sampai situ aja. Terus dia lari nih. Ya kan masih banyak yang lain. Lu masih punya 800 kesempatan di dalam trading. Bahkan kalau lihat dari stock picknya kita, itu masih cukup banyak kok yang bisa lu incar. Dari hari Selasa minggu yang lalu,
itu masih banyak yang belum jalan kok. Misalnya contoh ya, kalau misalnya teman-teman nggak berhasil di batubara misalnya ya, PTBA naik ya, Adaro naik ya, kita masih punya beberapa setup nih, misalnya kayak Doit, masih ada apa ADMR ya. Terus habis itu teman-teman masih bisa lihat saham-saham yang lain kok. Nggak perlu harus memaksakan diri, gue harus ikut ini. Kalau nggak, gue ketinggalan. Lu harus ada kata cukup. Cukup tinggal pindah. Akhirnya ya, saya cuma mau tutup untuk beberapa stock pick aja. Ini teman-teman nanti tinggal hubungi admin aja ya. Admin kalau di YouTube pasti ada ya, di bawah itu ada nomor teleponnya mereka. Ya ini, nah saya mau tutup dengan beberapa saja untuk teman-teman lihat stock pick yang ada. Ini kayak misalnya Cepro. Cepro kemarin yang masih belum jalan itu ada yang masih lebih bagus dari Cepro maksudnya ya. Itu ada PMMP ya. Jadi ya ini cuma saya tambahkan ya. Tapi ini kalau udah Cepro pun udah begitu, kemudian PMMP begitu ya, mungkin saja sektornya ada sesuatu nanti di sana. Tinggal cari katalisnya, oke? Kemudian kita lihat untuk saham-saham CPO. Saham-saham CPO itu udah mulai ada setup di sana. Ini misalnya contoh adalah ini LSIP. Ini LSIP saya ambil aja, ini misalnya ambil di EMA 200 saja kalau dia breakout di situ. Berarti kan sebenarnya dia udah mulai jalan ya. Ini kalau teman-teman hitung kometnya pasti ketemu juga. Kemudian ada TBLA. Ini saham juga udah lama banget ya kita nggak lihat ini. Kalau lihat dari trend line-nya, ini mungkin akan break. Ini sama juga ya, di sekitar 5200 juga di daerah situ. Kemudian ada DSNG. Ya, ini kurang lebih juga sama ya, di sekitar 5200. Cuman ini untuk DSNG ya, saya memang agak-agak meragukan adalah volumenya. Kita memang agak-agak susah untuk menganalisa volumenya si DSNG. Jadi ya tinggal perhatikan ya. Kalau nggak cocok ini kayak DSNG memang bagus sih secara fundamental segala macam bagus ya. Cuma volumenya kok kayaknya saya nggak bisa ya untuk volume spare analisisnya. Kalau nggak bisa ya sudah, teman-teman jangan ambil itu. Masih ada LSIP, masih ada TBLA. Nah, saham-saham yang CPO yang lain teman-teman tinggal lihat sendiri. Ini sebagai konklusi teman-teman. Jadi lebih baik mulai dari sekarang buat mereka teman-teman yang masih belum menggunakan yang namanya jurnal, catat apapun yang teman-teman lakukan. Ingat bagaimana caranya gue bisa membalikkan pola ini. Ini kan pola pikir ya, pola pikir yang memang susah banget lah. Saya tahu lah susah untuk diubah, tapi bisa. Yang ubahnya di pelan-pelan. Teman-teman lihat buktinya sendiri, buktinya. Apa yang teman-teman lakukan benar nggak kayak gini? Buy on greed, buy pada saat sahamnya sedang lari, kemudian jual ketakutan pada saat teman-teman panik. Kalau polanya begini, bagaimana saya harus mengatasinya? Berarti kan lu tinggal balik doang kan? Tetapi untuk bisa menyadari pola ini, lu harus punya catatan. Nah, kemudian lihat balik catatannya. Saat harganya lari gue kejar. Nah, ini sekarang bagaimana caranya gue tungguin agar saham harganya atau emitennya itu berada di posisi-posisi yang bawah. Posisi-posisi di mana saham bagus dengan harga yang murah. Apa yang harus gue lihat gitu ya. Nah, itu yang teman-teman lakukan. Jadi jangan sampai pola ini berulang pada teman-teman. Kalau dia berulang, maka akhirnya kenapa lu akhirnya bangkrut? Kenapa lu akhirnya menganggap saham itu judi? Kenapa lu akhirnya menyalahkan semua orang kalau kebangkrutan lu, kerugian lu itu karena salah bandar, salah otoritas bursa, salah orang yang ngasih lu stock pick dan lain sebagainya. Ya, jadi teman-teman tinggal analisa lah. Balik lagi ke diri kita sendiri. Apakah yang gue lakukan ini benar? Kalau gue tidak melakukan hal yang benar, apa yang harus gue lakukan untuk berubah? Teman-teman bertumbuh lah. Jadi jangan sudah lama di sini tapi kelakuannya masih seperti newbie. Thank you semuanya. Kita ketemu lagi nanti di hari Sabtu ya. Semoga bermanfaat. Salam tim.